Hai semuanya, balik lagi sama aku ya. Yang di video kali ini aku mau ngasih diskusi, bukan ngasih sih, kayak aku sama Kak Krisan hari ini mau diskusi soal satu buah novel yang kontroversial banget, yaitu My Dark Vanessa. Di sini udah ada Kak Krisan. Halo. Hai. Yang pun ini pertama kali banget ya kita bertatap muka. Iya, betul betul. Itu kemarin aku ngajakin kolaborasi ini soalnya sebenarnya udah sebulan yang lalu gitu kan baca novelnya, terus kayak yang overthinking sendirian gitu loh. Wah, nggak ada temen buat diskusi gitu. Terus habis itu aku nonton video Kak Krisan sama Nada yang ngebahas It and With Us ya. Ya kan? It Yang ends with kuliah us, horor nah ya. kayak gitu. Terus ya udahlah, wah kayaknya genre aku sama Kak Krisan cocok nih kalau ngomongin My Dark Vanessa gitu. Kayak aku ngajakin deh. Terus ngomong-ngomong novel My Dark Vanessa ini ceritanya tentang seorang anak remaja berusia 15 tahun yang punya affair sama gurunya sendiri yang udah 42 tahun. Terus semakin berjalannya waktu dia mulai berpikir kalau sebenarnya hubungan mereka itu bisa dibilang relationship atau sebenarnya sex abusing, ya kan kayak gitu ya, Kak. Nah, Betul terus betul. Kak Krisan udah baca nih novelnya. Gimana perasaannya? Ya, aduh, gimana ya? Menurut aku buku ini harus ada kata-kata trigger warning besar-besar di depannya. Karena buku ini sangat disturbing. Jadi dari sinopsisnya aja, dari blurbnya aja kan kita dikasih tahu ya, kalau Vanessa, tokoh utama dalam novel ini itu diajak untuk flashback hubungannya dia dengan guru bahasa Inggrisnya waktu SMA dulu. Jadi waktu dulu mereka pertama kali kenalan dan pertama kali pacaran dalam tanda kutip gitu, Vanessa masih 15 tahun kan, Vanessa masih 15 tahun dan gurunya yaitu si Jacob Strain itu udah 42 tahun. Udah bukan opah tapi om-om gitu ya, udah om-om. Kebayang nggak sih anak SMA pacaran sama om-om gitu. Dan ya menurut aku buku ini sangat disturbing. Kesan pertama aku begitu baca blurbnya, terus udah mulai masuk ke bukunya, apalagi waktu ada bagian flashback ke masa-masa SMA-nya Vanessa, itu disturbing banget. Ini salah satu buku paling disturbing yang pernah aku baca. Untung ada temennya. Jadi bener ya, ini buku kontroversial banget, bener banget kan ya. Iya. Iya, aku pas baca novel ini juga kayak disturbing banget sih. Jadi kayak buru-buru pengen cepet nyelesain bukunya biar kalau di DNF-in sayang gitu. Soalnya ini tuh secara penulisannya juga bagus banget sih buat ukuran penulis yang baru debut gitu kan. Soalnya bisa nyentuh mental kita juga kan dengan baca buku ini. Iya. Terus kalau mau dibaca secara lama-lama dihayatin itu bikin sakit kepala. Ya Iya, nggak sih, kayak Kak? kok bisa Iya. ya ada orang kayak gini gitu. Iya, makanya. Ikut Makanya kayak ya aku ikut juga kayak ikut yang baper. ikutan baper juga gitu. Terus kalau misalnya dari perspektif Kakak nih, Mm-mm. kalau apa namanya? Gimana Kakak memandang karakter Taylor terus sama Mm-mm. Jacob Strain-nya sendiri sama Vanessa-nya? Iya, kalau aku pertama tokoh utamanya ya Vanessa. Mm-mm. Vanessa ini jujur ya karena dia kan narator utama dalam cerita ini. Tapi sepanjang cerita aku tuh gemes banget sama dia karena yang pertama waktu dia SMA dia kayak kok bisa mau digituin gitu sama si Jacob Strain. Kenapa dia bisa bisa sampai tertarik. Tapi ya di sisi lain karena waktu itu Vanessa juga waktu SMA kesepian kan karena satu-satunya sahabatnya waktu itu baru aja punya pacar dan dia kayak ditinggal gitu kan sama sahabatnya. Jadi di tengah kesepian dia ketemu sama Jacob. Ya jadi aku antara gemas kok dia bisa kayak gitu, tapi di sisi lain aku juga kasihan sama dia. Dan sampai dia umur 32 tahun di setting cerita ini kan ada dibagi jadi dua alur Mm-mm. cerita kan. Ada alur cerita dia waktu SMA tahun 2000 sama waktu dia udah jadi wanita dewasa tahun 2017. Dan kita kan bolak-balik antara kedua timeline itu. Dan di situ aku ngeliat ya makin aku baca makin aku kasihan karena udah berbelas-belas tahun berlalu tapi kok kayaknya tokoh ini ya nggak berkembang ya begitu-begitu aja. Itu kalau pendapat aku tentang Vanessa. Gemesin tapi bikin kasihan.
Iya benar, gemes banget. Terus Gemes makanya kan kan? yang bikin bikin yang baca tuh kayak yang sakit kepala gitu nggak sih Kak? Terus ya bener banget sih. Terus kalau misalnya Taylor sama Jacob Strange gimana? Ini aku paling gemes sama Jacob Strange-nya sebenarnya. Iya, Taylor dulu deh kalau gitu. Sedikit membuka ya, Taylor itu kan adalah salah satu muridnya Jacob Strange, tapi dia itu usianya kayaknya beberapa tahun di bawahnya Vanessa ya. Jadi kalau nggak salah Iya. waktu Vanessa-nya itu udah kuliah atau menjelang lulus kuliah, si Taylor ini masih SMA dan waktu itu dia juga apa ya, dia merasa dilecehkan ya oleh Jacob Strange. Nah, di tahun 2017 itu bertahun-tahun setelah Taylor lulus, Taylor ini speak up di media ya dan dia memancing banyak banget reaksi dari netizen. Kalau aku jujur aku salut sih sama Taylor karena nggak mudah untuk speak up dan ya menurut aku dia cewek yang berani dan dia juga kan nggak hanya berhenti speak up terus dia kan banyak diserang juga kan oleh netizen tapi dia tetap bisa menghadapi itu semua. Itu salut sih, aku salut sama keberaniannya Taylor. Nah kalau Strain kayaknya aku kayak nggak ada satu kata positif pun yang bisa aku ucapkan untuk Jacob Strain. Itu benar-benar apa ya kayak brengsek-brengseknya manusia. Ya itu dia sebrengsek-brengseknya manusia itu kayaknya dia tuh nyebelin banget ini orang tuh jahat dan sangat manipulatif nggak sih? Dia Kalau umur menurut Kakak 42 Jacob, tahun. Hmm? bentar. Ini baterai aku running low, aku ini Cas dulu dulu. ya sambil nyolokin. Oke. Nah, tadi kan Jacob Strange ini orangnya manipulatif banget kan. Sedangkan kalau di gambaran Vanessa itu dia yang sosok lemah dan lovely dan orang yang sayang banget sama si Vanessa-nya kan. Ya. Sebenarnya Jacob Strange itu sebenarnya jahat apa sakit jiwa sih sebenarnya? Kalau kata aku dia sakit jiwa ya, dia pedofil kok. Dia itu dari sejak awal tindakannya dia sama Vanessa sampai akhir cerita pun menurut aku kayak nggak ada satupun tindakannya Jacob Strange yang benar. Parah banget nggak sih? Nanti Iya, kalau kebanyakan diomongin jadi spoiler tapi pokoknya dia tuh jahat banget menurutku, dia tuh jahat dan manipulatif dan playing victim itu luar asli. biasa jahat. Iya, emang Jacob Strange itu ngeselin banget. Dan aku juga termasuk yang apa namanya salut juga sih sama Taylor, soalnya kan pas di awal-awal juga sebenarnya perlakuan Jacob Strange ke Vanessa sama Taylor itu sama kan ya, yang megang dengkul mereka kan, tapi respon Vanessa sama respon Taylor itu beda gitu. Jadi bisa dibilang Betul. si self awareness-nya Taylor ini juga lebih sensitif sih, dan dia berani juga Betul kan, betul. gitu sih. Nah, terus kalau misalnya ngelihat dari case ini nih, pihak mana yang paling bisa disalahin menurut Kakak? Ya Sekolahnya pastinya Jacob kah Strange sih. atau Oh, sekolahnya juga. Jadi menurutku yang ya nomor satu salah adalah uh, Jacob Strange ya, karena iya pertama dia otomatis. adalah pedofilnya. Karena kalau dia nggak ada, ini cerita nggak akan ada kan. Itu Iya sih yang benar. paling disalahkan menurutku. Kalau pihak sekolah, ya menurut aku pihak sekolah juga pantas disalahkan karena kayak begitu ada kecurigaan, ada isu tentang hubungannya Jacob sama Vanessa, pihak sekolah itu bukannya bertindak tegas gitu ya, tapi kayak malah apa ya, kayak malah meragukan perkataannya Vanessa. Padahal kan kalau di zaman sekarang di era #MeToo ini kita harusnya lebih percaya sama korban kan, Iya lebih percaya korban. sama korban. Karena kalau di sekolahnya ini kayak lebih percaya sama si pelaku gitu dan kayak berusaha menutup mata gitu kesannya Nutup-nutupi. kayak mereka tuh kayak mereka tuh memilih untuk melihat hal-hal yang enak dilihat aja tapi kalau ada hal yang nggak enak dilihat ya ya udah sama mereka tuh kayak disingkirkan gitu dari pandangan mereka gitu Tapi sekolahnya bisa gemesin dibilang tuh hal. sikap dari apa namanya pihak sekolahnya ini juga bisa dibilang realistis sih. Soalnya kan mereka menyelamatkan yayasan kan ya. Ya demi nama baik ceritanya ya. Menyelamatkan yayasan, dan kalau menurut aku di zaman sekarang kalau misalnya ada case kayak gitu juga sekolah bakal ngelakuin hal yang sama nggak sih, yang bakal nutup-nutupin kayak gitu.
Menurut aku iya, dan itu sebenarnya suatu Mm-mm. yang salah. Kayaknya beberapa tahun yang lalu itu pernah ada viral kasus di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa, Iya, bener. ada ya kan, ada Iya. mahasiswi yang mengaku dilecehkan waktu lagi KKN, tapi universitas itu malah ya lebih ke menyelamatkan nama baik kampus kan. Heeh. Tapi ya itu adalah apa ya? Ya itu sebenarnya nggak benar sih. Ya nggak sih? Iya, Jadi ya itu nyebelin, nyebelin banget kasus itu. Malah emang mereka kesannya kayak menyalahkan wanitanya gitu. Tiap kali ada kasus kayak gini, kayak mereka lebih percaya pandangan ini pasti wanitanya yang nggak tahu duluan. Ini pasti ya gitulah. nah, makanya aku suka banget sama cara penulisannya si siapa namanya Kate Elizabeth Russell ini ya karena Mm-mm. relate juga sih. Ternyata nggak cuman Mm-mm. kasus di Indonesia aja kan yang kayak gitu. Di luar sana juga Mm-mm. otomatis yayasan pasti gimana caranya Mm-mm. melindungi ini Mm-mm. mereka apa namanya image mereka kan. Nah, selain Mm-mm. itu ada lagi nggak yang bisa disalahin, yang bertanggung jawab misalnya? Kalau aku kurang suka sama ini sih, sama sikap mamahnya, mamahnya Vanessa, ya kan? Mamahnya Iya Vanessa, bener, karena sama berarti. dia tuh bisa apa ya? Dia kan emang dari di awal cerita kan kita tahu kayaknya hubungan Vanessa sama mamahnya kan nggak terlalu dekat. Mungkin ya Mm-mm. itu karena ya Vanessa juga masih ya remaja, mungkin masa-masanya merasa paling nggak cocok sama orang tua kan kita mungkin pernah berada di fase kayak gitu ya, fase Mm-mm. remaja di mana kita tuh ngerasa orang tua tuh kayaknya beda dunia dan nggak ngertiin kita. Tapi menurutku harusnya sih ya mamahnya Vanessa itu bisa apa ya bisa ikut speak up dan bukannya malah ya menutupi kasus antara Vanessa dan Jacob Strain. Iya, Ya harusnya kalau dia dulunya itu lebih banyak bertindak tuh Vanessa mungkin nggak akan jadi kayak gini di tahun 2017. Vanessa tuh nggak akan jadi orang yang begitu gitu. iya. Terus ada juga sih Mm. adegan yang paling gak aku suka itu kan dari awal cerita diceritain kalau Vanessa itu sebenarnya pinter, bright kayak gitu kan yang Mm-mm. bisa dibilang Mm-mm. ya sebenarnya anak yang di atas rata-rata gitu. Tapi dari awal tuh Vanessa-nya di-push buat kamu tuh harus berteman sama banyak orang, kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak Oh gitu. iya iya iya. Iya kan? Mm-mm. Kayak dia tuh Mm-mm. punya Mm-mm. tekanan gitu nggak sih sama sikap ibunya ke dia Mm-mm. kan? Sedangkan di sisi lain si Mm-mm. Jacob Strain ini malah ngedukung dia, malah kayak, oh karya kamu ini bagus, kayak Ya yang betul apa iya betul. kan yang ngasih Mm-mm. dia pujian-pujian. Makanya sih Mm-mm. bisa dibilang salah satu kenapa ini bisa terjadi sikap ibunya itu sih bisa dibilang. Terus Mm-mm. aku juga paling nggak suka ingat nggak kak adegan yang dimana ada spoiler dikit sih ya, cuman nggak yang spoiler banget. Mm-mm. Ada adegan yang ibunya itu nemuin foto si Jacob Strain Oh sama Vanessa. iya. Ya, Mm-mm. Mm-mm. itu kan Mm-mm. Vanessa-nya Iya. bilang kalau jangan kasih tahu orang lain. Terus ibunya cuman kayak, oke, aku nggak kasih tahu. Apalagi sama ayah, jangan kasih tahu ayah. Iya, aku Mm-mm. nggak akan kasih tahu. Mm-mm. Mm-mm. Aku Oh, yang ibu macam apa? iya. Dia bisa apa ya itu dia tuh apa ya itu bener mirip kayak sekolah, dia tuh hanya mau melihat apa yang baik-baik aja tapi ada sesuatu yang buruk tuh dia memilih untuk nggak melihat itu gitu, Mm-mm. dan dianggap di pikiran dia kalaupun kalau dia nggak speak up itu ke orang banyak tuh anggap aja ya kasus itu sudah kita kubur sama-sama, padahal ternyata kasus antara Vanessa dan Jacob Strain yang dicurigai satu sekolah itu kan akhirnya malah berdampak jangka panjang kan ke psikologisnya Mm. Vanessa sampai dia dewasa gitu. Iya. Ya, Jadi bisa dibilang orang tua berperan penting banget ya sebenarnya di sini. Selain Mbak. yayasan juga Mm-mm. yang harusnya melindungi gitu, malah ya berdampak berkepanjangan buat secara psikologis dan Mm-mm. kehidupan Vanessa-nya juga Mm-mm. kan. Ah, sebenarnya buku ini tuh penting banget nggak sih buat pembaca, Kak? Hmm, kalau Kan dibilang ini penting, disturbing nih, tapi sebenarnya ya penting nggak buat disturbing. dibaca? Menurut aku sih penting nggak penting ya, karena bukunya disturbing dan menurut aku buku ini tuh nggak penting bagi orang-orang yang dia udah ngerti konsep apa ya konsep konsen, konsep sexual abuse. Menurut aku itu sih nggak buku ini nggak terlalu penting jadi kayak cuma cerita fiksi belaka gitu, tapi kalau untuk orang-orang yang
mungkin masih blur gitu, masih bingung prinsipnya konsen itu kayak gimana, batasan antara bentar, bentar. Aku mau ngomong apa ya jadi lupa. Batasan antara ini tuh bener-bener pacaran atau ini tuh sexual abuse itu masih blur. Menurut aku buku ini tuh bisa jadi apa ya? Jadi kayak contoh kasus. Tapi Hmm. mereka nggak bisa baca buku ini sendiri. Harus harus mungkin harus didiskusiin juga biar nggak bingung sendiri. Dan harus dikasih warning dulu di depannya bahwa di buku ini banyak banget adegan-adegan yang disturbing. Karena kan beberapa adegan, terutama adegan intim antara Strain dan Vanessa tuh benar-benar dideskripsikan dengan gamblang kan, dan itu Hmm. buat orang yang nggak terbiasa pasti bisa terganggu gitu bacanya. Terus target pembacanya siapa nih yang tepat menurut kakak? Target pembaca ya, hmm, menurut aku mungkin remaja bisa, tapi harus didampingin orang tuanya. Jadi Iya. mungkin orang tua dari anak remaja tuh. Jadi buku ini bisa jadi apa ya, referensi referensi untuk ngasih tahu ke anak bahwa ini tuh contoh yang salah tuh kayak gini. Kalau kamu nggak suka disentuh, kalau kamu nggak suka disentuh tuh kamu harus bilang. Kalau misalnya kamu harus ngerti kalau orang lain tuh nggak berhak menyentuh kamu tanpa seizin kamu, kayak gitu loh, prinsip-prinsip kayak gitu yang bisa sekaligus disampaikan ke anak waktu baca buku ini. Ya Iya. mungkin remaja agak akhir kali ya, karena ini isinya disturbing sih. Yang adult ya, atau enggak calon orang tua bisa bilang. Saya kan bisa, Calon orang apa tua, namanya, calon orang tua yang bakal punya anak cewek misalnya. Apa sih? Ya udah, ya bisa. terakhir Anak nih cowok Kak. juga boleh sih. Kenapa? Ya. Ya. Jadi kita tuh kalau apa ya, kan sering ada kata-kata, kalau di dunia ini kan ya banyak Mm-mm. kasus-kasus seperti ini sebenarnya, pemerkosaan lah atau ya sexual abuse. Kita kan sering ngomong ke perempuan, makanya kita harus edukasi anak perempuan biar mereka tuh tahu gimana caranya menjaga diri, misalnya yaitu soal konsen, soal mereka harus tahu hak mereka bahwa orang lain itu nggak berhak menyentuh mereka tanpa izin Iya. mereka. Hal-hal seperti itu kan harus diajarkan ke anak perempuan. Kita sering dengar omongan kayak gitu. Tapi Iya. yang nggak kalah pentingnya adalah kita juga harus edukasi anak-anak laki-laki supaya Iya dia itu benar. memperlakukan perempuan seperti manusia. Ya Iya. seperti sewajarnya lah dengan kemanusiaan tuh kayak gimana gitu. Iya benar. Saatnya anak laki-laki juga diedukasi ya. Oke, Mm-mm. terakhir nih Kak. Di Goodreads, Mm-mm. Kakak kasih rating berapa? Aku kasih aku kasih rating 2. Wow, kenapa? Kan itu gimana ya? Itu Karena kan alive ya banget kan penulisan. Secara penulisannya itu alive banget loh. iya, Terus kayak yang iya, benar-benar betul. kayak seolah-olah realistis gitu loh. Kenapa? Karena Mm-mm, disturbing. betul. Iya, karena disturbingnya. Sebenarnya kalau dari segi narasi, ya narasinya itu benar-benar bikin kita penasaran. Kata-katanya Hmm. juga bagus ya. Jadi nggak membosankan baca itu. Cuma aku kasih bintang 2 itu karena pertama disturbingnya itu bikin efek gak enak ke aku, perasaan akunya. Terus yang kedua kasih bintang 2 itu karena aku sebel sama Ko Vanessa dan aku sebel sama endingnya. Endingnya itu apa ya? Ya realistis, realistis sih. Cuma Iya, benar. ya gimana ya, nggak, kalau sebagai pembaca yang ngikutin dari awal kayak gini, kita kan biasanya berharap di akhir cerita tuh berharap ada sesuatu yang lebih gitu. Hmm. Endingnya nggak cuma gitu doang gitu. Kalau Yayang gimana? Kalau aku malah suka loh sama endingnya soalnya ya lebih realistis gimana dia menerima kan dari Mm-mm. cerita dari awal sampai akhir kan dia denial gitu kan. Sampai kalau aku Mm-mm. nih yang jadi dia kan sempat ke psikolog juga. Mm-mm. Kalau aku jadi Mm-mm. psikolognya itu aku yang gemes sendiri. Gemes banget kan Oh, pasti kita jadi baca itu psikolognya semua. itu aku Mm-mm. sebel banget pas sampai ke ending ternyata dia kayak gitu, aku yang oh Mm-mm. oke, lega. Tapi Ya yang ada. bikin, Mm-mm. ya itu aku lega. Mm-mm. Tapi yang bikin kecewanya itu adalah dia sembuh bukan karena orang tua, tapi karena anjing. Oh. Kayak yang simple banget loh, yang 17 tahun. 17 tahun dengan segala polemik yang ada, terus ya cuman disembuhkan dengan cara kayak gitu doang, kayak gitu. Gitu. Kalau menurut aku sih, kalau endingnya ya ada sisi baiknya. Jadi di endingnya Iya. itu ada secercah harapan lah. Jadi si Vanessa ini Mm-mm. ternyata setelah 17 tahun berlalu dia tuh akhirnya nggak cuma gitu-gitu aja.
Tapi kalau dibilangnya, memang di akhir dia kan jadi pelihara anjing ya. Tapi menurut aku Mm-mm. yang akhirnya bikin titik baliknya itu ya bukan hanya anjingnya, tapi ya macam-macam diceritain ini sih. Entah itu Mm-mm. dari Taylor, dari apa yang terjadi sama Strain yang nggak Iya. bisa diungkapkan di sini. Terus akhirnya kan dia sebenarnya ada semacam closure kan dengan ibunya sendiri. Mamahnya kan Iya. jadi cerita kenapa kenapa dulu tuh seperti itu, dan ya itu perlahan-lahan ya itu akhirnya bikin dia merasa oke, kayaknya eh, aku bisa mulai sebuah hidup yang baru gitu ya. Di akhirnya kan kayak gitu. Cuma ya aku kurang sukanya ya kurang kurang dramatis gitu, dan menurut aku kayaknya Strain itu harusnya bisa dapat ganjaran yang lebih gitu. Kayak enak banget Strain akhirnya akhirnya kayak gitu gitu. Iya benar. Dia Setelah hidupnya semua yang enak banget ya. dilakukan, hidupnya enak Mm-mm. banget. Mm-mm. Aku juga pas baca di Gitu. tengah-tengah pas bagian itu nih ya Kak. Terus ya, hah, Mm-mm. ih, enak Cuma banget gitu dia. hidupnya kayak gitu. Betul. Nggak banget lah Sedangkan Strain. kita yang baca harus tetap mengikuti perjalanan Vanessa yang berliku-liku itu kan, Mm-mm. dan dia dengan Mm-mm. enaknya kayak gitu gitu. Emang bikin kecewa sih pas Um, bagian itu. Iya banget. mm-mm. Terus kalau aku sih kasih bintangnya 4. Empat. Personally ya, kan setiap orang beda-beda Mm-mm. gitu. Iya, Emang iya. apa namanya? Bukan karena aku suka sih, tapi karena cara narasi pembaca, cara narasi autornya itu emang keren sih, walaupun bukunya disturbing banget, tapi nggak bikin kita Mm-mm. pembaca jadi DNF-in buku ini gitu, tapi tetap yang Mm-mm. ngikutin alur ceritanya walaupun dengan sakit kepala. Iya, iya. Makanya itu sih yang aku salutin. Padahal bisa dibilang ini buku debutnya penulisnya itu kan. Oh, aku baru tahu sih. Aku baru tahu ini buku Hmm. debutnya. Aku cari tahu sih. Soalnya kan kita mau diskusi, makanya aku Mm-mm. cari tahu. Mm-mm. Iya, keren aja sih kalau menurut aku. Terus kayak yang digambarin sama penulisnya itu benar-benar real gitu. Sampai aku tuh baca, kalau nggak salah ya, di forum apa di mana gitu. Sampai Mm-mm. penulisnya itu bilang, ini bukan pengalaman pribadi dia gitu. Mm-mm. Mungkin karena Iya, banyak iya. Tapi orang yang ini nyangka itu saking pengalaman pribadi dia ya. realistisnya. Mm-mm. Mm-mm. Karena Saking realistisnya. pendekatan dia sama karakter Vanessa itu benar-benar kayak real gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Salut sih. Makanya aku kasih bintang 4. Ya udah, segitu aja ya, Kak. Ya. Segitu? Oke. Nah, mau Buat part closing? 1 mungkin segitu aja ya. Nanti kan pindah ke channelnya Kak Krisan. Kalau misalnya, oh ya, penutup nih. Terus Mm-mm. tiba-tiba aku blank. Oke, penutup. Oke, semuanya segitu aja video aku sama Kak Krisan di part 1 ngomongin My Dark Vanessa ini. Kalau misalnya kalian penasaran atau lebih pengen tahu spoiler partnya, itu nanti kalian bisa pindah ke channelnya Kak Krisan untuk part keduanya. Dadah, kasih udah nonton. Dadah.